pandai berorasi, suka demonstrasi, dan banyak yang ahli caci maki. Ini nek tak terus nunggu gak rampung-rampung. Ada yang lebih penting yang harus saya sampaikan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tadi Ibu Gubernur dawuh maghribnya jam 6 lebih, jadi jenengan waktunya nanti sampai jam 8.30 menit. Berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita, karena masanya udah lewat. Dan tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalaupun ada, itu film fiksi Doraemon. Maka bagaimana menyikapi masa lalu kita? Menyesal atas segala kesalahan kita di masa lalu. Menyesal atas semua kezaliman, kemungkaran kita di masa lalu. Menyesal atas semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Itu aja. Berkaitan dengan masa kini, apa yang harus kita sikapkan? Bagaimana kita menyikapi masa kini? Stop dari semua kejelekan di masa lalu. Stop dari semua kejahatan. Stop dari semua dosa. Jalani hidup sesuai dengan norma agama. Jalani hidup sesuai dengan norma negara, norma masyarakat. Berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Nggak ada yang tahu. Jangankan masa depan kita 10 tahun lagi, jangankan masa depan kita 5 tahun lagi, jangankan masa depan kita sebulan lagi, besok kita kayak apa, mau berbuat apa, seperti apa, dalam keadaan bagaimana, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan mohon maaf, nanti malam kita masih ada di dunia ini atau tidak, nggak ada yang tahu, karena semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan ajal itu kalau udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Ibu Gubernur misalnya jatahnya 30 tahun lagi, ya 30 tahun lagi. Gus Ipul misalnya jatahnya 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi. Pak Kapolda misalnya jatahnya 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi. Ini tukang syuting ini misalnya seminggu lagi, ya seminggu lagi. Saya misalnya jatahnya 100 tahun lagi, ya sesuai jadwal. Bicara soal masa depan, ibu, bapak, saudara, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita memang nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Bertekad kuat untuk tidak mengulangi kejelekan-kejelekan kita, sekaligus bertekad kuat untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini keuntungannya apa? Kalau kita punya tekad kuat untuk meninggalkan yang jelek, punya tekad kuat untuk melakukan yang baik-baik, walaupun misalnya masa depan kita tinggal sebentar, usia kita tinggal pendek, tapi kita mendapatkan pahala yang banyak, seperti halnya andai usia kita panjang dan kita melakukan amal-amal kebaikan. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka hidup ini niatkan yang baik, niatkan yang baik, niatkan yang baik, pasti yang akan datang ke kita adalah yang baik-baik. Niatkan yang baik, pasti yang akan kita terima adalah yang baik-baik. Misal Bapak Ibu nanti malam punya niat mau sholat tahajud, udah mantep, ternyata malamnya ketiduran. Ini walaupun tidur dapat pahala sholat tahajud, asal nggak sengaja molor. Ini sekedar contoh. Ibu bapak, masa depan itu walaupun kita nggak tahu, tapi secara umum ada dua. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Kira-kira panjenengan kalau diajak bicara masa depan, itu yang terpikirkan oleh panjenengan
masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Dijawab nggak dijawab, aku udah tahu jawabannya. Misalnya panjenengan lagi bangun rumah, itu yang panjenengan pikirkan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Sekarang jawab mana? Dua-duanya harus dipikir. Rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, harus kita pikir. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia, juga harus kita pikirkan. Tapi kerangka berpikirnya harus benar. Rumah di dunia, sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun, seindah apapun, itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tempati selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan sebagai khalifah fil ardi ini purna, maka hari itu juga rumah harus dikosongkan tanpa toleransi, kecuali kalau mati ini bengi, boleh nginep itu pun hanya semalam. Setelah itu langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, namanya Keranda Airlines. Dipindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti banjir, anti badai, anti beledek. Kuburan. Rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudahkah kita punya kapling di sana? Nah, untuk bisa menggapai itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, what must we do now? Gak ngertinya wes, aku ya iso ngomong tok ini padha gak ngerti nih. Apa yang sekarang harus kita lakukan? Trilogi prinsip hidup manusia agar hidup ini bermakna, bermartabat dan selamat dunia akhirat. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Hidup itu harus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Lakukan perbaikan di seluruh lini kehidupan menuju kebaikan dalam semua aspek hidup agar kita meraih yang terbaik dalam kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Melakukan perbaikan ini artinya kita jangan hanya puas jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang memperbaiki. Jangan cuma puas jadi orang solih, solihah, tapi harus meningkat